Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 8, hari ini kita kembali lagi mundur ke belakang materi tentang bab 4, yaitu keragaman budaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Silakan buka halaman 113. Lihat paragraf pertama. Kamu telah mengetahui pengertian kebudayaan di video pertama, unsur-unsur kebudayaan dan bentuk keragamannya. Kamu harus ingat, sekarang silakan disimak, garis bawahi, kamu harus ingat bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, yaitu berasal dari berbagai suku, bangsa, ras, agama, dan budaya. Nah, sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Sekarang dibuka buku paketnya, masih di halaman 113. Kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya. Faktor yang pertama ada lingkungan alam. Silakan digarisbawahi. Kejadian alam yang menimpa beberapa wilayah di Indonesia seperti gempa bumi, gunung meletus, dan kemarau berkepanjangan menyebabkan masyarakat yang mendiaminya harus meninggalkan tempat tinggalnya untuk mempertahankan hidup. Di tempat tinggal yang baru, ia harus beradaptasi pada lingkungan dan kebudayaan yang baru. Nah, yang dimaksud faktor lingkungan alam mempengaruhi keragaman sosial budaya adalah karena adanya fenomena-fenomena alam seperti tadi, manusia diwajibkan untuk beradaptasi. Nah, proses beradaptasi ini menyebabkan munculnya berbagai macam keragaman sosial budaya. Kemudian faktor yang kedua ada manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran oleh Tuhan sehingga berbeda dengan makhluk lain. Oleh karena berakal, manusia menciptakan kebudayaan yang akan bertambah maju. Walau begitu, ada manusia yang tidak lagi memelihara kebudayaannya sehingga kebudayaan tersebut akan hilang. Silakan digarisbawahi. Jadi, manusia itu bisa memunculkan sebuah kebudayaan baru, tapi di satu sisi manusia itu juga bisa menghilangkan sebuah kebudayaan. Contohnya adalah kebudayaan tradisional yang semakin ditinggalkan oleh kita karena sudah munculnya kebudayaan modern atau baru dari luar daerah atau bahkan dari luar negara Indonesia. Kemudian, buka halaman 114. 3. Perubahan nilai-nilai dan sikap. Nah, kalian garis bawahi, manusia dalam melaksanakan aktivitasnya selalu berpedoman kepada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai ini mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik secara perorangan, kelompok, atau terhadap masyarakat itu sendiri. Jadi perubahan nilai-nilai dan sikap itu dilakukan oleh manusia lewat perilakunya, dan perubahan itu bisa terjadi secara individu atau perorangan, kelompok, bahkan lewat beberapa masyarakat. Kemudian faktor yang keempat ada perubahan kependudukan. Adanya gerak masyarakat menyebabkan perubahan kependudukan. Perubahan kependudukan mengakibatkan perubahan sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat. Nah, kemudian masih di halaman 114 kita bahas nomor 5 tentang kemajuan teknologi. Ternyata kemajuan teknologi ini bisa menjadi faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai macam keragaman sosial budaya. Kemajuan teknologi sangat pesat sehingga menimbulkan perkembangan di bidang sosial.
Semakin maju suatu teknologi berarti akan semakin berkembang juga kebudayaan dan menghasilkan keanekaragaman kebudayaan. Kemudian yang keenam, garis bawahi. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain terdiri dari 5. Yang A, ada akulturasi. Akulturasi itu apa? Akulturasi adalah, silakan digaris bawahi, proses yang timbul apabila terjadi percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu, ciri khas kebudayaan asli masih ada dan saling mempengaruhi. Kemudian asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Kemudian difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari perorangan kepada orang lain dan dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Kemudian ada sintesa. Sintesa adalah campuran antara dua kebudayaan yang berbeda dan melahirkan kebudayaan baru dari keluarga. Dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang terakhir adalah dominasi. Dominasi itu adalah bila kebudayaan terdesak dan akhirnya lenyap diganti dengan kebudayaan yang baru. Itu adalah dominasi. Kemudian materi selanjutnya di halaman 115. Silakan dilihat, kita bahas tentang kebudayaan memperkokoh integritas bangsa. Apa itu arti integritas? Arti dari integritas adalah persatuan. Oke, lihat paragraf. Sekarang kita masuk ke nomor 1, keragaman sebagai potensi memperkokoh integritas bangsa. Lihat paragraf 2. Keragaman suku bangsa merupakan potensi besar yang tak ternilai harganya. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan kebudayaan. Kebudayaan tersebut dapat memperkokoh integritas bangsa. Contoh wujud kebudayaan dapat memperkokoh integritas bangsa antara lain: 1. Sikap toleransi antar umat beragama. Walaupun di Indonesia terdiri dari beberapa agama, namun mampu untuk bersikap toleransi. Hal ini dapat tampak pada gambar berikut, di mana lihat gambar 4.12. Gereja tempat beribadah umat Kristen berdampingan dengan masjid tempat beribadah umat Islam. Mereka saling menghormati dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan. Sekarang garis bawahi dari kata contoh wujud kebudayaan di halaman 115, paragraf ke 1, 2, 3, 4. Itu adalah contoh wujud kebudayaan yang dapat memperkokoh integritas bangsa. Kemudian contoh yang kedua, lihat nomor 4. Sikap saling menghargai dan memiliki kebudayaan daerah lain. Contohnya adalah suku Sunda mempelajari tari topeng dari Betawi. Begitupun sebaliknya, suku Betawi belajar tari Jaipongan. Jadi saling mempelajari kebudayaan itu adalah salah satu bentuk cara kita untuk memperkokoh persatuan atau integritas bangsa. Kemudian buka halaman 116, kita bahas keragaman sebagai tantangan bangsa. Lihat di paragraf pertama, kebinekaan dapat menjadi tantangan. Kalau tadi kan di bagian pertama, keragaman atau kebinekaan itu menjadi sebuah alat untuk pemersatu bangsa. Sekarang kita lihat bahwa keragaman bisa menjadi alat pemecah suatu bangsa. Garis bawahi, kebinekaan dapat menjadi tantangan karena mudah membuat orang berbeda pendapat yang lepas kendali.
Timbulnya perasaan kedaerahan dan kesukuan merupakan salah satu contoh fenomena disintegrasi. Kalau integrasi tadi artinya persatuan, disintegrasi berarti sebaliknya, yaitu perpecahan. Fenomena itu dapat menumbuhkan perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dan diiringi tindakan yang berujung konflik yang merusak persatuan dan mengancam keutuhan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kadang rasa kesukuan, merasa daerahnya paling betul, itu bisa membahayakan rasa persatuan bangsa Indonesia. Contohnya aja kasus-kasus yang baru terjadi, misalnya seperti ada kasus yang menghina beberapa orang Papua gitu. Nah, akhirnya menyakiti hati orang Papua, lalu terjadilah konflik, ribut-ribut. Nah, itu adalah salah satu contoh yang tidak baik. Dari manapun kita berasal, seperti apapun bentuk atau wujud dari kita itu semua sama. Karena sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada yang namanya berbeda, itu bukan berbeda, tapi itu adalah keunikan atau keindahan atau kelebihan atau keragaman yang dibuat oleh Allah supaya hidup ini ya nggak monoton gitu. Coba kalau misalnya semua manusia bentuknya sama, semua manusia kebudayaannya sama, pasti bakalan jenuh banget kan. Nah, ternyata hikmahnya adalah manfaatnya adalah dari keanekaragaman itu bisa membuat kita jadi tidak jenuh. Kita jadi bisa melihat banyak hal gitu yang berbeda-beda. Sekarang silakan lihat di halaman 118 bagian F, yaitu permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Lihat paragraf 2. Permasalahan dalam kehidupan dan perkembangan manusia mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial, dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku agama, kepercayaan, politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Perbedaan tersebut selalu menimbulkan permasalahan. Permasalahan selalu terjadi di dunia. Dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan. Lalu lihat di paragraf ke-1, 2, 3, 4. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi berbagai bentuk. Yang pertama, berdasarkan tingkatannya. Berdasarkan tingkatannya, konflik yaitu ideologi dan konflik politik. Konflik ideologi didorong oleh perbedaan keyakinan atau ideologi dalam masyarakat. Konflik politik disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Kemudian B, berdasarkan jenis kelompok yang berkonflik. Konflik ini dapat dibedakan menjadi konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Kemudian, berdasarkan pihak yang berkonflik, dapat dibedakan menjadi konflik antar individu dalam kelompok atau berbeda kelompok, dan konflik antar kelompok. Sekarang masuk ke halaman 119. Kita bahas satu penyebab konflik. Lihat paragraf 1, 2, 3, 4. Silahkan digarisbawahi. Masalah atau konflik di masyarakat dapat diketahui dengan munculnya gejala-gejala di masyarakat, antara lain A. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. B. Norma-norma sosial kurang atau bahkan tidak berfungsi secara baik. C. Adanya pertentangan norma dalam masyarakat. D. Sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas. E. Tindakan anggota masyarakat sudah banyak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dan F. Terjadi proses disosiatif dalam masyarakat. Kemudian paragraf bawahnya lagi, gejala-gejala masalah atau konflik disebabkan oleh situasi di masyarakat, antara lain
A. Perbedaan antar individu yang tidak dapat diselaraskan. B. Benturan kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, keyakinan, atau ideologi yang tidak dapat dihindari. C. Perubahan sosial yang terjadi secara cepat dan mendadak dan masyarakat tidak mampu menyesuaikan. Dan D. Perbedaan kebudayaan yang mengakibatkan perasaan kelompoknya dan bukan kelompoknya semakin tinggi. Sekarang buka halaman 120. Kita bahas bagian terakhir, yaitu akibat dari masalah keberagaman masyarakat di Indonesia. Berbagai macam keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia, baik suku juga agama, itu bisa menyebabkan sebuah masalah. Ada masalah dari sisi positif dan ada masalah dari sisi negatif. Akibat keberagaman masyarakat di Indonesia, dampak positifnya dibagi jadi 3. Pertama ada bagi individu, kedua ada bagi masyarakat, dan ketiga ada bagi bangsa dan negara. Bagi individu, masalah atau konflik akan meningkatkan kecerdasan dan kearifan seseorang dalam menghadapi masalah. Selain itu, masalah dalam masyarakat dapat memacu seseorang untuk selalu belajar agar menjadi lebih berkualitas, karena masalah di masyarakat juga terus berkembang. Itu sisi positif dari segi individu. Silakan digarisbawahi. Akibat positif bagi masyarakat, semakin menguatkan rasa solidaritas kelompok untuk menyesuaikan atau memenangkan kompetisi dengan kelompok lain secara positif. Dengan demikian, akan membuat masyarakat akan semakin maju dan mampu menghadapi setiap masalah. Akibat positif yang ketiga bagi bangsa dan negara bisa menjadikan kehidupan bangsa dan negara semakin dinamis untuk menjadi bangsa yang lebih jaya dalam menghadapi persaingan global antar bangsa yang semakin kuat di berbagai bidang. Nah, itu tadi adalah dampak positifnya. Sekarang akibat negatifnya bagi individu, silahkan digarisbawahi. Masalah atau konflik dapat mengakibatkan kehidupan individu terganggu, misalnya kerugian harta benda, sakit secara fisik, sakit secara kejiwaan seperti stres, depresi, dan perubahan kepribadian, bahkan meninggal dunia. Selain itu, secara individual juga mengurangi kemungkinan individu untuk menjadi lebih berkualitas karena kemampuan yang dimiliki untuk menghadapi masalah atau konflik. Akibat negatif yang kedua bagi masyarakat akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada, kehancuran fasilitas umum, bahkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 3. Bagi bangsa dan negara akan menimbulkan disintegrasi atau perpecahan bangsa yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, menghambat jalannya pembangunan nasional, memudahkan masuknya pengaruh atau kepentingan asing yang bisa merusak bangsa dan negara, dan dalam pergaulan internasional. Itu materinya, sampai situ silahkan digarisbawahi. Itu saja materi kali ini, akan kita lanjutkan di materi pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.